dia kayaknya udah lama banget IG itu tidak pernah IG live gitu ya. Sekarang kita mau IG live dengan nuansa yang baru untuk kita ngobrol-ngobrol ringan, apapun yang sudah ditanyakan di question box sebelumnya. Jadi untuk parents-parents yang ada di sini yang baru bergabung, lalu mau bertanya gitu ya. Sebenarnya IG live ini buat apa sih? Sebenarnya kita mau bikin IG live untuk membantu orang tua Fiji, terkhususnya parents-parents yang sangat-sangat suka, sangat-sangat loyal mantengin semua ilmu yang ada di IG Fiji ini, semakin relate lagi sama ilmunya. Nanti kedepannya kita akan banyak bahas tentang highlight, feed mana yang saling bergabung dengan highlight yang lain, dan diselingi oleh tanya jawab. Atau mungkin kita akan bahas mitos-mitos, apakah hal ini benar, apakah yang dilakukan orang tua zaman dulu itu benar sesuai dengan apa yang dianut dalam medis atau tidak seperti itu ya. Jadi kita akan banyak ngobrol di situ. Tapi sebelumnya sesuai janji tim kami gitu ya bahwa kita yang orang tua yang bertanya di IG di question box kita akan jawab sekarang gitu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan kalau misalnya orang tua yang lain yang tidak sempat nanya question boxnya keburu hilang ini gimana gitu ya, nggak apa coba dulu ditanya saja di kolom komentar, ya akan ngobrol-ngobrol. Oke. Oke, halo semuanya. Mari kita mulai dari pertanyaan yang simpel dulu. Kalimatnya sangat simpel, tapi sebenarnya jawabannya tidak simpel gitu ya. Stimulasi anak yang malas ngunyah. Wow, stimulasi anak yang malas ngunyah. Gimana nih menurut Gigi untuk stimulasi anak yang malas ngunyah? Ini kalau semuanya udah lihat, memang tidak ada solusi instan ya, Mendes, untuk question dan perkembangan apapun yang Mendes mau tanyain. Gitu ya, yang parents mau tanyain itu gak ada uh, jawaban yang sederhana untuk sebuah pertumbuhan, apalagi yang kita bersamai adalah manusia, pertumbuhan anak. Berarti pertumbuhan anak ini kompleks sekali. Itu berkaitan dengan bagaimana otaknya sudah sesuai atau tidak dengan perkembangan seharusnya. Bayangkan, lebih detailnya adalah otaknya sudah sesuai belum perkembangannya dengan seharusnya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau ngomongin otak, tiga hal yang sering Iji selalu omongin, mau itu di kelas-kelas, para parents yang mengikuti kelas pasti sudah hafal betul gitu ya. Kita ini hanya berlandaskan tiga hal ini, yaitu nutrisi, stimulus, dan kasih sayang. Benar sih kalau tanya Iji itu gimana sih stimulusnya gitu, nggak salah, tapi Mamsanya nggak bisa langsung tak stimulusnya begini, karena kita tahu dulu dasar-dasar yang harus dia lewati. Kami menganut bahwa orang tua harus paham gitu, apa yang harus dilalui, dasar-dasar yang harus dilalui, kenapa sih harus sedemikian ribetnya. Saya parents-parents tidak loncat dan hanya membenarkan apa yang terlihat, tapi benerin dari fondasinya. Seperti itu ya, dan kalau udah benar fondasinya, maka kedepannya akan jauh lebih mudah. Seperti itu, karena setiap usia itu ada hal yang dikejar, dan kita pun berbeda gitu ya. Jadi memang hal-halnya beda, cara-caranya beda, nggak bisa langsung solusi instannya deh. Anaknya 3 tahun maunya gini, nggak bisa. Oke, salah satunya pertanyaannya adalah stimulasi anak yang males ngunyah, gitu. Males ngunyah ini kita lihatnya males ya, tapi untuk makan nggak mau makan, ini ada banyak sekali faktor, gitu. Karena ini tinggi, kita akan bahas faktor-faktor yang berkaitan dengan keterapian seperti itu ya, tapi juga faktor-faktor yang kalau kami ada concern anak-anak yang nggak mau makan, picky eater, nggak suka makan, gitu ya. Apa sih yang biasanya dilakukan kalau Mamsanya datang ke kami, yaitu ke tempat terapi kami tinggi? Maka yang akan kami lakukan pertama dan terutama adalah mengecek dulu kondisi motoriknya, gitu ya men ya. Apa sih yang dicek? Ya refleks, motorik yang lain, gitu. Kita akan scroll lebih dalam di sini. Sekarang, kalau ngomongin refleks, sebenarnya yang kita kejar itu adalah kormasol atau otot inti penyangga tubuh gitu. Jadi kalau ngomongin kormasol, otot refleks, kenapa sih Bibi ngomongin refleks terus? Kenapa kalau saya tanya di kolom komentar, saya harus ikut kelas apa? Pasti jawabannya ada refleks di dalamnya. Iya benar, karena refleks itu salah satu
webinar ini paling kenceng kaitannya sebenarnya sama ini ya, motorik kasarnya gitu ya. Kenapa sih kita sering banget nih kalau di highlight, ayo para parent, PG, parents yang suka pantengin gila, yang suka pantengin highlight, lihat data kali, PG selalu ulang apa yang disebut dengan merangkak berguling. Apalagi kalau di webinar juga sering banget ngomongin merangkak berguling gitu ya, buat anak bisa duduk mandiri. Kenapa sih itu semua buat apa dikejar ulang, walaupun anak saya udah 1 tahun, udah 3 tahun pasti disuruh merangkak, itu semua buat apa? Itu semua buat core muscle-nya gitu ya, otot tubuh penyangga tubuhnya. Prakteknya coba yuk, kalau di rumah coba lakuin merangkak, berguling, sorry, berguling dan merangkak, tapi lidahnya ditekan ke atas begitu, lidahnya diulur ditekan ke atas, rasanya seperti apa? Akan pasti rasanya lelah, lalu ada ketegangan di otot-otot leher. Benar. Jadi kalau mau ngomong kenapa bisa, karena lidah kita ini bergerak ketika berguling, ketika merayap dan merangkak. Dia bergerak bebas bahkan ke kiri dan ke kanan. Nah, ngunyah itu ada beberapa hal yang harus dicek dalam mengunyah. Yang pertama adalah apakah anak sudah benar mengunyahnya, gitu ya. Benar mengunyah itu gimana? Lidah dan otot-otot mulut ini sampai otot mulut paling belakang ini gerak, gitu ya. Jadi bukan cuma gigit-gigit area di depan saja, gitu. Kalau ikut kelas webinar, ikut kelas eksklusif kelas, itu kita sampai praktek. Mana yang benar? Cara mengunyah, pola mengunyah yang benar yang mana? Sampai segitunya loh kalau misalnya ikut kelas. Kenapa? Karena mengunyah itu bukan cuma gitu. Saya sampai ngecap begitu. Tidak. Itu pasti ada yang salah dalam pengunyahnya. Apakah anak mengunyah dengan menggerakkan lidah ke kiri dan ke kanan, menggunakan gaham, otot-otot belakang, mulut, atau tidak? Gitu. Kalau tidak, sudah bisa dipastikan motorik kata anaknya perlu dilatih lebih lanjut. Gitu ya. Jadi kalau tanya secara simpel, stimulasi anak yang halus muda gimana? Yang terkasar, melangkah lagi, berguling lagi, merayap lagi. Tapi sebenarnya mau dikejar apa? Pergerakan lidah yang bebas. Gitu ya. Jadi kalau ditanya nih, stimulasi anak yang males punya, saya sebagai ibu secara singkat akan mengatakan yang otot formatornya gitu. Lalu dari gerakan merangkak berguling supaya lidahnya bergerak gitu ya, usia berapapun bisa 3 tahun bisa anak diajak merangkak, bisa pakai mobil-mobilan, pakai peraturan, bisa gitu ya. Lalu yang akan kita kejar nanti ke depannya apa ini, ketika core-nya bagus atau tulang kontrolnya ada, kita berharap berarti hipsnya itu udah stabil. Dan ketika hip stabil, uh, uh, core-nya stabil, head-nya akan bagus. Ini yang selalu saya ulang-ulang dan saya nggak pernah bosan untuk ingatin para men. Ketika head-nya bagus, maka di sini ada pergerakan yang bebas dan leluasa di rahang kita. Jadi lidah mau gerak di mana, rahang mau gerak seperti apa dalamnya, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi kalau bisa, nah ini postural control sama makan itu sangat terkait, apalagi mengenai gitu. Detailnya kenapa bisa begitu, refleks apa yang lagi dikejar itu di kelas. Jadi kalau sekarang tadi ada yang nanya kelas screening offline, uh, kapan kalau screening berarti screening ya, kalau kelas kalau screening kita lagi buka men di Fluid gitu ya. Tapi kalau kelas webinar untuk mengerti kenapa formasol penting, kenapa formasol tadi dibilang uh, berkaitan dengan refleks, refleks yang berkaitan dengan apa, kenapa rahang bisa lepas dan bergerak dengan leluasa aja ada loh, karena ada refleks yang nyatu, ada dari mulut, tangan sama kaki gitu ya. Dan itu semua yang menghambat anak, kenapa dia bisa malas mengingat gitu. Ingat loh, anak 12 sampai 18 bulan menunya harus sudah menu orang tua, menunya harus sudah menu di rumah, bukan nanti udah bisa pedas ya, tapi dia sudah dikatakan mampu untuk mengunyah dan melakukan pergerakan lidah dan mulut yang baik. Ingat, itu juga salah satu yang akan membantu anak berartikulasi dan berbicara dengan baik. Jadi kalau di kelas webinar, kita lagi buka kelas webinar, juga silakan
untuk lebih detail tahu kenapa bisa, itu ada loh kaitannya, semua itu ada. Bahkan dalam belajarnya kita jadi tahu cara di rumahnya gimana. Oke, 10 bulan menolak tidur terus, padahal udah ngantuk banget. Jadi fase-fase sebelum tidur gitu ya. Dari mulai tiduran di kasur menuju tidur itu kurang lebih bisa 1 jam lebih. Nah, tahu nggak sih fun fact Mama lihat kenapa TV itu larang adanya yang namanya background sound atau larang parents-parents untuk nge-set lagu-lagu sebelum tidur. Kenapa? Karena itu yang akan menghambat otak memiliki kemampuan untuk dari gelombang seger ke gelombang tidur. Jadi otak kita itu ada 5 gelombang kalau secara medis gitu ya. Ada alfa, ada beta, ada theta, ada gamma, ada delta. Nah, kalau para parents nih sebelum mau tidur terus ngebayang-bayangin hari ini, andai saja aku seperti gitu ya, yang menghantarkan kita berhayal-hayal lalu tidur gitu. Nah, fase berhayal-hayal itu adalah fase theta. Nah, sayangnya kalau parents di sini yang bertanya sudah membiasakan anak dari kecil sebelum tidur ada lagu, ada white noise, ada background sound, itu yang membuat anak sulit dari fase dia bangun untuk ke fase REM atau deep sleep gitu ya, untuk masuk ke fase tidurnya. Itu kenapa di sini agak ketat di sana, betul. Lebih baik tidak pernah ada background sound sama sekali supaya otak terbiasa membuat dia dari fase yang high, misalnya dia beta, lalu turun ke alpha, lalu turun ke theta, gitu ya. Apalagi kalau anaknya cranky sekali, gitu. Dia ngantuk sekali, tapi susah untuk turun di fase tidur, gitu kan. Karena kalau ngantuk banget dan udah memaksakan diri kita kerja, dan ngantuk banget, kita juga agak susah kan turun untuk ke fase tidur. Tapi sebenarnya kalau kita tidak main handphone, itu kurang lebih 5 menitan, 10 menitan, tapi kita sudah tidur. Gitu ya, itu untuk orang dewasa. Bayangkan kita sendiri melatih diri kita, otak melatih, bukan lagi, otak meminta dan kadar gamma, gamma itu kondisi kita tidak nyaman, kondisi kita cranky, kondisi kita kalau biasanya high disebutnya senggol bacok, seperti itu, sampai akhirnya masuk ke fase theta atau fase gelombang tidur, gelombang mau tidur gitu ya, gelombang hayalan, gelombang sudah mau ke rem gitu ya, mau tidur, itu bahkan kita meminta otak itu bekerja dari gamma turun. Nah, jadi kalau pertanyaannya, anak menolak tidur terus gitu ya, kita harus latih. Pertama, hapus semua background sound, apalagi kalau dalam aktivitas di rumah masih ada background sound. Apa tuh maksudnya, apa sih maksudnya dari background sound? Background sound itu ada lagu-lagu latar belakang atau lagu-lagu yang terus nyala padahal dia sedang beraktivitas. Contoh, dia lagi main mobil-mobilan tapi nyala gitu ya, atau dia lagi main masak-masakan tapi mamanya ngoceh terus gitu ya. Gitu juga, karena ngoceh aja tanpa melakukan otak mata tiga itu sudah tidak baik gitu. Atau anaknya sedang bermain tapi ada mungkin ya kalau sekarang zaman mobil tapi speaker nyala terus, lagu nyala terus, atau mainan dia semuanya menghasilkan lagu-lagu terus menerus. Nah, itu background sound. Jadi lebih baik si berisik itu kita hilangkan dari rumah. Itu ada kok di highlight si berisik. Jadi boleh dilihat ya highlightnya. Gitu. Itu di sana kami pasangkan jurnal-jurnal tentang desibel dan lain sebagainya yang bisa mempelajari. Gitu, oke? Okay? Itu masalah background sound. Tapi kalau anak saya tidak pernah background sound, itu gimana nih? Nah, salah satu tadi saya sudah katakan adalah gelombang gamma atau gelombang di mana itu sudah high intensity dari pada tubuh untuk mendapatkan stimulasi. Jadi, mau sebenarnya bisa banget nih di rumah ketika sudah tahu bahwa ini jam tidur, apalagi kalau mau tidur malam, lebih baik aktivitasnya yang menenangkan masyarakat. Contoh,
kita bisa bermain senter dengan lampu dimatikan, kita bisa membuat bayangan dengan menggunakan senter, atau membaca buku pilihan yang jauh lebih tepat, dia akan mendengarkan nada-nada suara dari manusia, dan nadanya tentu yang bisa latih dengan nada rendah. Ketika pakai nada rendah, anak akan semakin tenang. Itu juga ada di dalam medis, namanya syarafamus, yang membawa ketenangan. Dan sesudah itu, di mana stimulus cahaya dimatikan, suhu ruangan cukup tenangkan, kita sedang membawa syarat-syarat untuk bekerja dari dari beta lah ya, untuk turun ke gamma, supaya proses tidur dan untuk dari beta dari beta beta ke delta gitu ya. Jadi fase dia tidur jauh lebih mudah buat anak kecil. Oke, jadi sebenarnya kalau sudah malam lebih baik tidak bermain secara aktif. Saya cuma punya waktu main sama anak malam hari gitu ya. Kalau pagi pun jadwal sudah terlalu padat, bisa seperti itu. Ambil waktu-waktu di weekend, Sabtu, Minggu, atau libur untuk beraktivitas yang menyenangkan buat anak gitu ya. Kita juga tetap harus memberikan stimulus-stimulus yang melatih otak anak untuk sinyal-sinyal listrik itu berubah sesuai dengan seharusnya yang terjadi, karena anak itu memiliki jam biologis tubuh gitu atau circadian rhythm. Jadi bukan berarti karena kita bisa mainnya di hari itu jam segitu kita memaksakan circadian rhythm anak menjadi tidak baik. Tidak gitu juga kan ya, Mer? Oh, ini masalah gigi Graham. Gigi Grahamnya masih 4, atas 2, bawah 2. Apa normal? Boleh ditanya ke dokter gigi anaknya atau boleh datang ke dokter DSA-nya, karena seharusnya gigi Graham itu rata-rata lengkap di usia 31 bulan atau 33 bulan. Tapi kenapa Miss Gigi masih mau jawab masalah ini? Karena gigi itu harus ada penekanannya gitu ya. Jadi ini tadi kaitannya sama masalah makan. Apakah anak mengunyahnya sudah sampai belakang atau hanya mengunyah di area depan gigi saja? Seperti itu. Oke, sepertinya uh, kendalanya cukup kuat. Kita cek dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau masalah Graham ini yang bisa kami lihat salah satunya yang membantu orang tua adalah cek dulu apakah anak-anaknya yang mengunyah di gigi depan saja gitu ya, atau dia mengunyah sampai ke belakang. Tadi saya bilang harusnya pergerakan lidah dalam mengunyah itu luas, kiri ke kanan, ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi rahangnya juga bergerak, berarti geraham belakang itu ikut bekerja di sini. Nanti ada penekanan yang membantu nanti keluarnya gigi gitu. Oke, apalagi 30 gram, tangan 3 tahun ya. Jadi dia sudah bisa mengunyah daging, sudah harus bisa mengunyah ayam tanpa disuir gitu, supaya dia bisa mengunyah dan menggunakan belakang geraham dan ada penekanan di gigi belakang. Oke. Oke, saya senang sekali ya hari ini pertanyaannya banyaknya itu adalah anak-anak yang usianya 3 tahun gitu. Lanjut saya jawab. Anakku usia 3 tahun, tidur malamnya masih suka kebangun. Harusnya tidak. Karena kalau tidur kebangunnya ada beberapa sih. Kalau tidur kebangunnya karena mimpi, memang diregulasi dan belajar meregulasi. Dia sebenarnya merasa cemas gitu ya. Tidurnya mimpi nego gitu. Nah itu kenapa kalau di sini anak usia 2 tahun atau yang biasa dibilang adalah level tantrum, itu harusnya anak belajar terus belajar itu belajar emosi, yaitu belajar regulasi emosi. Maksudnya apa? Jadi ketika dia sedang emosi, dia mengerti bagaimana meregulasi diri sendiri. Seperti itu. Nah, regulasi inilah yang menjadi penting untuk anak ketika dia menghadapi sebuah masalah. Seperti itu. Nah, saya kasih lihat dulu. Jadi ketika ada masalah, hormon ini
seharusnya sudah bisa dirilis hormon tenangnya gitu ya. Dalam arti ketika dia sedang stres, anak kecil itu bisa menghasilkan hormon stres juga loh men, gitu terhadap sesuatu. Makanya ketika konflik gitu ya, atau ketika dia tantrum, itu sangat penting bagi kita, bagi dia untuk belajar namanya regulasi emosi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau misalnya tidurnya ternyata bukan karena mimpi buruk kebangun-bangunnya, melainkan karena dia sensitif dengan pergerakan, dengan perubahan suhu, dia sensitif dengan suara yang tiba-tiba, itu berarti ada refleks moro yang masih aktif. Dan refleks moro ini berkaitan dengan seluruh refleks. Gitu ya, men. Jadi kalau misalnya anakku usia 3 tahun dan sudah malamnya masih kebangun di usia 3 tahun, nggak bisa. Karena mau itu terintegrasi di usia 6 bulan. Itu kenapa bayi, walau sudah digendong dengan tangan kita dan dipindahkan ke kasur, bisa langsung bangun. Karena ada moro refleks itu. Gitu ya. Itu kenapa bayi semakin dilatih di lantai, di usia 6 bulan dia bisa lebih nyaman tidurnya, lebih nyaman pergerakannya, itu karena dia maunya mulai terintegrasi. Jadi 3 tahun semua refleksnya sudah terintegrasi gitu. Dan tidak harap kalau dia kebangun-bangun karena sensitivitas. Kalau karena sensitivitas sudah jelas ada monorefleks, berarti sudah jelas refleks lain belum terintegrasi gitu. Oke, okay? Kalau anak 5 tahun speech delay terkait kormato juga atau ada yang lain? Mumpung saya buka masalah bahasa gitu ya. Usia 5 tahun dan dia speech delay. Apakah hanya terkait dengan kormasto saja atau hal yang lain? Ya, kormasto bisa terjadi, apalagi kalau ngomongin artikulasi gitu ya. Tapi ingat, bahasa itu tidak hanya artikulasi gitu. Bahasa itu ada hal-hal yang lain. Nah, untuk kadar atau untuk bagan yang kita pakai di Fiji itu ada namanya the discovery of language atau bagaimana anak menemukan bahasa. Bagan ini diteliti dan dipakai banyaknya di Eropa. Kami sangat bersyukur kami diajarkan langsung oleh penemunya dan ini sangat-sangat membantu anak-anak di Fiji. Perkembangan bahasa itu ada 3 kompetensi yang harus kita pelajari. Apalagi kalau main bilang 5 tahun dan ada diagnosa speech delay. Berarti kita bisa bayangkan 3 bagian ini untuk kompetensi bermain, bagaimana anak bermain, saya sangat suka bagian ini. Karena setiap bulannya, untuk sampai 3 tahun saja, ada 6 level permainan yang berbeda, yang saling mendukung dan berubah menjadi. Gitu ya. Lalu dalam individuasi atau bagaimana dia bersosialisasi, juga ada di sini gitu dari mulai dia attachment, separation ada berapa level sampai dia menemukan saya, sampai dia akhirnya menemukan kita sebagai manusia gitu. Dan bayangkan untuk bermain, bagaimana dia bisa bermain dan mempermainkan dan bagaimana dia bermain gitu ya, bagaimana aktivitasnya, idenya, level-level permainannya, plus kemampuan-kemampuan individu inilah yang nanti akan mendukung dan menyokong bahasa. Kalau main bilang anak 5 tahun, bagian ini 3 tahun saja sudah 6 bagian kali 3, 18 kompetensi yang harus komplit untuk anak mampu berbahasa sosialisasi. Paling dasar ya, bahasa sosialisasi. Dan it works di semua anak-anak yang dilatih sama Biji, ini yang jauh lebih berhasil gitu, yang kami pernah coba gitu ya. Dan ini adalah kami contoh dengan ya. Jadi kalau nantanya apakah hanya permasalahannya formato atau motorik saja, tidak hanya motorik itu nanti berkaitannya dengan artikulasi, tapi ada 3 kompetensi ini yang harus melihat pada anaknya apakah sudah sesuai dengan kemampuan usianya atau masih belum sesuai dengan kemampuan usianya gitu ya. Oh, kita ambil contoh karena ada parents di sini yang bertanya di kolom komentar, kita akan ambil contoh di individuasi, mumpung nyambung nih pertanyaannya. Kak, wajar tidak ya anak umur 2,5 tahun kadang masih suka agresif, suka pukul kalau dia nggak suka gitu. Dan itu yang tadi saya bicarakan mengenai perkembangan individuasi atau perkembangan kamu gitu.
perkembangan individu ini ada yang disebut perkembangan separation process gitu. Di mana ketika separation process yaitu di usia 12 bulan ke 18 bulan dan 18 ke 24, orang tua biasanya menghadapi fase ini dengan sebutan cerebral two atau permasalahan tantrum pada anak usia 2 tahun gitu. Sebenarnya tantrum itu wajar gak? Wajar. Yang gak wajar adalah ketika anak itu melakukan 3 hal ini. Yang pertama, melukai diri sendiri. Jadi ketika dia tantrum, tapi dia pukul kepalanya, dia pukul kakinya, dia pukul badannya, dia hentak-hentak ke tembok gitu ya. Itu yang menjadi masalah. Jadi tidak boleh menyakiti diri sendiri. Lalu yang kedua, tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi kalau dia pukul orang, dia dorong orang, itu juga menjadi konten. Yang ketiga, juga tidak boleh menyakiti objek. Nggak pukul dirinya sih, nggak pukul orang juga, tapi dia akan lempar benda gitu ya. Dia akan buang apa yang ada di dekatnya. Itu pun jadi konten. Jadi sebenarnya tantrum itu boleh, boleh. Yang seperti apa? Menangis dan bercerita gitu ya. Jadi ketika 2 tahun anak belajar meregulasi dan mengungkapkan apa yang dia rasakan, sedih, marah, gitu, teriak, tapi habis itu dia mulai menenangkan diri, bisa dibilang belajar regulasi gitu ya. Nah, pukul dari pertanyaannya adalah agresif suka pukul, tapi yang nggak suka jelas ya, pukul itu tidak gitu menjadi alarm buat kita gitu ya. Benar itu kemampuan 18-24 bulan atau kemampuan anak usia 1,5 sampai usia 2 tahun. Sekarang sebenarnya dari usia 12 bulan yang namanya gitu. Jadi menyikapinya gimana gitu. Satu hal yang memang harus tahu bahwa separation proses itu bukan proses anak dipisahkan dengan orang tua gitu ya. Separation proses adalah proses di mana dia anak memisahkan dirinya dengan orang tua. Beda nggak? Yang satu dipisahkan, yang satu memisahkan diri. Artinya bahwa separation proses adalah proses aktif dari si kecil anak itu sendiri. Dia secara aktif memisahkan diri dengan orang tua. Kenapa? Dia punya rasa bangga. Di sini ada kemampuan di tengahnya menunjuk memberi kontak mata 3 arah dan kemampuan verbal. Ya, kita lihat ya, mundur di kemampuan 12-18 bulan, itu ada kemampuan verbal dan ada kemampuan kontak mata 3 arah. Yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud di sini adalah anak itu ketika dia bermain dengan orang tua, dia memberi, menerima, dan melakukan kontak mata 3 arah. Detailnya baca highlight, baca feed gitu ya, atau tepat webinar. Lalu dia mulai merasa bangga karena mampu menirukan apa yang dilakukan papa mama. Makanya 12 bulan, 18 bulan kemampuannya sudah permainan fungsional. Mama ngambil sapu, dia ngambil sapu. Mama pegang wajan, dia pegang wajan. Mama kemana, dia intilin. Semuanya dia ikutin. Kenapa? Dia rasa bangga. Aku juga bisa kayak mama papa gitu. Ada rasa bangga sehingga dia maunya dia melakukannya sendiri. Dia memisahkan dirinya dengan orang tua. Oke, rasa bangga, perpisahan jarak, perpisahan ideal, ini yang harus dilatih. Bukan bilang stop lalu marah ketika dia pukul atau pura-pura sakit ketika dia pukul. Gitu ya. Ini sebenarnya lebih panjang detail dari kenapa bisa seperti itu, karena ini memang akan pelajari lebih banyak di webinar bahasa gitu ya. Tapi karena dia sudah memiliki self efficacy atau rasa bangga pada dirinya, maka dia akan melakukan penasarannya lebih. Dan ketika kita larang dan kita bilang enggak atau tidak boleh, maka dia akan memunculkan rasa kesal. Kenapa kesal? Kenapa marah? Dia sudah bangga melakukan itu. Dan dia sudah punya idea atas barang itu. Bayangkan kalau itu direbut dari men. Pasti kan ada rasa kesalnya. Jadi kalau mau meregulasi ada tekniknya, yaitu satu dengan nada rendah, seperti yang tadi saya bilang dari awal, nada rendah itu nada yang menenangkan. Itu ada di cranial nerve 10 secara publik. Yang ada di lewat telinga itu ada detailnya, telinganya, hertznya gitu ya, pasti kita nada rendah saja. Jadi anak teriak,
kalau mau pelajari reaksi beda lagi, itu play gitu ya. Tapi kok dia teriak, tapi matanya dia tutup, dia benar-benar hanya dengan dirinya sendiri, dan cukup ada di sampingnya dan lihat matanya. Gitu ya. Sehingga kenapa saya minta melihat matanya? Supaya ketika dia mulai sadar dan membuka mata, dia bisa bilang, oke, aku tahu. Oke, kesal dulu, gak apa-apa. Itu adalah nada rendah yang memasukkan. Gitu ya. Belum tentu dia ngerti. Boleh, gak apa-apa, aku tahu apa. Tapi nada rendah yang masuk ketika dia sadar, itu yang membantu dia self calm. Oh ya, kalau dia mukul kita, apa yang harus kita lakukan? Pegang tangannya, lalu bilang, maaf ya, aku tidak suka. Taruh tangannya samping tepat. Biarkan dia meregulasi dirinya sampai dia mengizinkan mama masuk kembali, yaitu dengan dia lihat mama. Gitu. Oke, kita langkahnya kita akan bahas di kelas. Kalau nggak mau tahu, terus kalau itu nggak betul, gimana lagi, gitu ya. Next, saya jawab yang mana dulu nih? Yang sudah dipertanyakan kan di kelas, di question box ini dulu deh ya. Nah, ini kalau anak 2 tahun maunya cuma sama mamanya aja gitu, gimana ya? Maksudnya kalau misalnya dia mau cebok tapi cuma mau sama mamanya, oke, itu yang dinamakan attachment ya mem, sama separation tadi gitu. Separation dan attachment ini sangat berdekatan dan kaitan erat gitu ya mem. 9 sampai 12 bulan anak attach sama kita itu bagus, tapi kalau bisa attachment ini tidak secure gitu. Hal ini sepertinya tidak ada di highlight, tapi kita ada bahas di kelas webinar, yaitu di kelas bahasa. Ada attachment yang secure, ada 4 attachment yang kita ada 4 attachment yang tidak secure di penantian terbaru. Seperti itu ya namanya. Nah, anxiety bentuknya atau gimana. Jadi kalau dia maunya sama mama, either karena dia attachmentnya tidak secure gitu ya, jangan mama juga, jadi apa yang dia mau lakukan mama langsung ngerti, mama langsung paham, atau sertifikasinya yang bermasalah ya tadi yang saya bilang, rasa bangganya, rasa mampunya yang tidak oke, atau dia sama neneknya atau sama orang lain attachmentnya tidak secure gitu ya. Itu yang bisa saya bahas gitu. Kalau biasanya tapi anak pasti lengket sama mama, pasti lengket sama papa, pasti. Tapi anak-anak di usia 12 bulan sampai 2 tahun atau 24 bulan, lengket yang dimaksud adalah mama papa menjadi tempat yang aman ketika dia trial and error kehidupan gitu kan, dan gagal, dia akan kembali ke papa mama gitu. Trial and error kehidupan artinya dia bebas dan dia merasa mampu berpisah dengan papa dan mama gitu. Ini yang tadi bilang, separation proses adalah bukan proses dipisahkan, melainkan anak secara aktif mau memisahkan diri, mau melakukan semuanya. Dan trial and error, kenapa attachment bilang secure? Ketika dia trial and error, bermasalah pula yang dia lakukan, dia ada safety home-nya, safety place-nya, safety human-nya. Siapa? Mama, papa, dan harusnya orang sekitarnya. Gitu. Oke. Ini gimana kalau pas marah, anaknya malah tidak mau kita di situ. Maksudnya, iya benar ya, ada bilang pergi, saya pernah menghadapi anak dari yang uh, lempar-lempar bola sampai bolanya ya saya ceritakan di semua event gitu ya, sampai bolanya tuh bikin juga saya berdarah gitu ya kan. Apakah saya bereaksi heboh? Ya enggak, ya enggak, saya diam, saya lihat anaknya, kalau barangnya bisa saya tangkis saya tangkis, kalau tidak ya saya sebetulnya saya bisa berdarah, jadi bisa bayangkannya. Tapi saya pun tadi aku tahu kamu lagi marah, boleh kamu marah dulu. Jadi yang saya lakukan adalah negosiasi. Kenapa? Ada negosiasi, ada mulai standar saya dan standar saya. Standarku adalah menjaga kamu tetap aman. Standarmu adalah kamu gak mau ada aku. Makanya dia ada di kapal lanjut ini untuk mempelajari, apalagi orang tua yang sedang bermasalah dalam bahasa, itu sangat-sangat bagus sekali gitu. Untuk tahu bahwa bahasa itu nggak asal ngomong, dan nggak cuma yang penting anak bisa ngomong salah sekali gitu ya, yang penting anak saya udah punya kosakata berapa,
lagi. Kalau kamu masih kan tidak tahu kapan yang bisa tinggal dia dalam kondisi yang nyaman, tapi nanti nggak bukan ya mama tinggal bukan, yang sudah berikan 3-4 kali kesempatan dan dia tetap menolak, maka itu yang bisa katakan oke, aku tinggal dulu, kalau kamu mau ngobrol aku ada di sini, lalu membawa pergi apa sih yang saya omongkan lagi, emosinya sudah turun, sudah tenang, dia bisa mencernanya lewat situasi dan bahasa, ingat, lewat situasional itu kemampuan 12-18 bulan, lewat bahasa itu kemampuan 24-30 bulan. Jadi beda usia, beda kemampuan. Oke? Oke, saya mau bahas yang ada di kolom question box dulu. Yang namanya oke, anak 3 tahun ngemut makanan berat. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk mengunyah itu butuh farmasa yang kuat, itu yang oke, stabil gitu ya, postural kontrol yang stabil, supaya jauhnya itu atau rahangnya itu bisa bergerak dengan bebas. Jadi ini sangat berkaitan dengan kemampuan motorik kasar. Nah, sebenarnya ada obrolan-obrolan yang seru ya, sama orang tua atau parents yang lain. Sayangnya kalimatnya sederhana sekali, jadi saya bingung mau jawabnya versi yang gimana. Sebentar ya, men. Oke, kita ke sini. Ada parents yang bilang, ya kita sini ya. Sekolah klinis, tapi anak 3,5 tahun, kata-katanya belum jelas. Dan ketika berbicara, kalimat depannya selalu hilang. Itu gimana ya? Ini seru sekali. Kalau di praktik bicara kami, yang dicek sebenarnya satu, ya artikulasi sudah jelas, tapi kalau artikulasi itu sangat berkaitan erat dengan motorik kasar. Dari awal ya saya sudah sampaikan untuk motorik kasar ini. Rahang, nah bisa cek makan anak mem. Apakah makannya mengunyah? Mengunyahnya seperti apa? Apakah daging 3,5 tahun toh masih disuir atau enggak? Ayam masih disuir atau enggak? Pakai bagian rahang belakang atau tidak? Seperti itu, gitu. Jadi rahang, suiran, dan segala macam. Apakah dia melakukannya mengunyahnya sampai ke belakang atau tidak? Itu untuk melihat apakah otot-otot yang ada di mulut, baik otot lidah maupun otot rahang maupun gigi itu bekerja secara baik dan maksimal. Artinya bekerja secara leluasa. Artikulasi saya bisa jelas karena lidah saya, gigi saya, mulut dan bibir saya bisa mengungkapkan atau membentuk kata dengan baik. Jadi ini sangat-sangat berkaitan dengan kemampuan mengunyah, berarti sangat berkaitan dengan refleks berarti mulut kaki tangan dan kemampuan konasol atau otot. Itu kalau untuk artikulasi, gitu ya. Lalu kalau misalnya untuk hmm, kalimat depannya selalu hilang, itu berkaitan dengan kemampuan ada yang namanya auditori persepsi, ada kemampuan auditori yang persepsi ya, sorry iya benar 3,5 tahun, kemampuan mempersepsikan kata gitu. Itu kenapa kalau di Montessori ada namanya phonic sound gitu ya, anak kenapa tidak bisa menciptakan atau ada saja kata-kata yang hilang itu berdasarkan auditorinya. Kalau auditori itu juga pasti berkaitan dengan postural gitu. Kenapa? Karena vestibular koklear atau suara dan keseimbangan itu ada di dalam satu organ, yaitu di rumah titik. Gitu. Miss, boleh nggak tanpa mic? Suaranya kurang jelas, Miss. Waduh, apakah kurang jelas dari tadi saya berbicara? Karena sungguhnya mic-nya ada ini. Atau kita ganti mic ya, sebentar. Karena kalau lepas mic, tidak mumpuni. Aplikasinya tidak. Mungkin di next mic, di next session, saya ganti mic ya. Oke, kita lanjut. Satu pertanyaan terakhir. Apa ya yang belum kita bahas ya? Apa yang kita bahas detail hari ini dan ikutan? Ya, seperti ada parents yang bertanya, apakah ada risetnya menstimulasi motorik tangan mengurangi memukul? Jadi kita udah bahas ya, memukul itu ada dalam kemampuan kompetensi individuasi atau kemampuan anak untuk mengenal
mengenal bagaimana bersosialisasi seperti itu kan. Tapi juga loh, motorik tangan kalau distimulus itu katanya bikin anak kurang mukul. Satu, mukulnya karena apa gitu ya. Kalau mukulnya karena dia tidak bisa regulasi emosi, jawaban paling tepat adalah membantu anak memiliki self efficacy, memiliki rasa diri, self image yang baik, gitu ya, rasa bisa, rasa mampu, tapi juga bisa menghadapi konflik. Atau tadi ketika dia tantrum, dia belajar meregulasi emosi. Karena memukul itu adalah alarm tantrum yang harus sudah kita alert gitu, atau harus sudah waspada. Memukul orang, memukul diri sendiri, atau membuang benda, itu kita harus sudah waspada sekali dengan anak kalau tantrumnya seperti itu, begitu ya. Tapi kalau dia nggak sengaja mukul atau dia mau hai temennya tapi tenaganya berlebih karena tidak ada body awareness, ya jelas body awareness, kontrol postur, core muscle atau otot-otot motorik baik kasar maupun halus itu punyanya refleks, itu punyanya motorik. Ya kalau melatih stimulus motoriknya, baik motorik kasar maupun motorik halus tidak bisa distimulus gitu aja. Kalau motorik kasarnya nggak distimulus ya, namanya parents D. Jadi kalau parents D mau kejar motorik halus, yang pertama dikejar adalah motorik kasar sebagai fondasinya, oke? Gitu. Jadi ya kalau masalahnya adalah body awareness-nya yang kurang, ya sudah jelas motoriknya harus dikejar karena body awareness-nya yang kurang. Oke? Oke, segitu dulu IG Live hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tapi saya cari satu pertanyaan lagi ya. Kalau ada yang berkaitan dengan ah, ini juga seru. Tadi berkaitan dengan bahasa ya. 19 bulan sebelumnya anak bisa bilang kurang lebih 5 kata. Tapi sekarang kenapa cuma nunjuk-nunjuk aja ya, Miss? Dia bilang kayak gitu. Nah, ini 19 bulan ya, anak 19 itu 12 18 bulan anak mulai ada kata tunggal kalau ngikutin the discovery of language nih. Jadi kalau kita kosakata nggak lebih ke kata dengan pemahaman gitu ya. 18 24 ini 19 bulan ya, berarti anak sudah mulai menemukan bahasa, dia menggunakan kata karena ngerti, karena paham gitu ya. Ini 18 24 bulan yang mulai kepo di mana ini apa, ini apa, itu apa, itu apa gitu ya, itu apa, ini apa. Nah, dia ada kemampuan menunjuk dan memberi, tapi ditambah kata karena rasa penasarannya. Balik lagi, karena separation proses sudah terjadi atau dia sudah mulai mau memisahkan diri dengan orang lain, jadi dia pengen tahu semua hal gitu ya. Tuh, rasa penasaran, keinginan anak secara aktif untuk berpisah itu penting sekali gitu loh. Jadi ketika kalau ditanya penemuan bahasa nih, terus kok lama-lama dia jadinya menunjuk memberi aja ya, kok malah mundur kemampuan yang benar, itu kemampuannya mundur ke usia 9-12 bulan atau kemampuan situasional. Tolong ambilin karena kita udah lihat isunya di mana, handphonenya di mana, mata kita udah sana atau kita sambil nunjuk, itu kemampuan situasional. Kenapa bisa begitu? Karena mamanya tidak separation, tidak tahu trik menghadapi anak yang sudah mulai separation atau sudah menunjukkan kemampuannya, self efficacy-nya. Itu triknya nggak bisa kita iya-iyain doang atau kita jadi ngerti apa yang dia mau. Enggak. Kalau dia menunjuk dengan memberi, dengan lihat mama jadi ngerti, men, saya nggak perlu IG live selama ini untuk men bisa sedikit penasaran sama tumbuh-tumbuhan. Betul tidak? Tidak gini aja mama ngerti. Nah, itu sudah attachment-nya mem. Nah, itu attachment gimana? Kita ada di kelas berbahasa. Kalau memang tahu lebih dalam. Tapi kalau mau lihat-lihat dulu, ada di highlight dan tips atau di YouTube, di highlight tips ya. Di YouTube belum ada bikinnya topik ke sana. Oke. Ada di record di YouTube gak nih ini rencananya gitu ya. Tapi boleh dilihat nanti di YouTube gitu. Untuk parents yang wah baru kenal Fiji, kita ada di Instagram gitu ya. Di Instagram ada highlight, ada feed yang Fiji sudah buat gitu, yang mem sama terus semuanya bisa
perdalam highlight teori. Nanti kita ada yuk ngobrol tentang gimana sih cara baca highlight PG supaya connect gitu dari awal sampai akhir, ini tuh yang mana gitu ya. Kita lagi siapkan. Jadi pantengin, kasih lonceng. Jadi kalau PG mau live, ada live PG, nggak ketinggalan lagi gitu ya. Ini live-nya, Instagramnya, ada juga PG Klinik ya, ada juga YouTube-nya. Sebenarnya parents-parents yang bertanya, ini kan ada ejilat-ejilat yang sudah lama ya, tapi sebenarnya kalau parents-parents ada yang bertanya tentang bermain, tonton saja yang ini. Di sini banyak gimana caranya dengan alat-alat bermain bersama anak-anak. Gitu ya, sebenarnya ada gitu di YouTube. Gitu ya. Ini adalah penemu The Discovery of Language yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Ada banyak video yang bisa dengarkan untuk menemani dalam perjalanan, menemani sambil masak, gitu ya, dilengkapi dengan teori-teori bisnis, gitu ya, ada di YouTube, gitu. Oke, sampai berjumpa lagi di bincang-bincang bersama video lainnya. Nyalakan aja notifikasinya, karena kami lagi trial and error seperti anak kecil di usia 12-18 bulan, penasaran sama bagaimana kita bisa semakin melengkapi parents-parents di rumah, gitu ya. Ya, parents-parents juga semakin semangat kita jadi partnernya, dan semangat juga di rumah, dan lebih ingin tahu sebenarnya anak-anak, dunia anak itu 5 tahun, apalagi 5 tahun pertama itu sangat-sangat luas dan banyak yang harus digapai. Jadi semuanya parents ini dalam bermain saja ada level-level permainannya dalam 3 tahun. Dia level bermainnya sudah ada 6 yang berubah dari usia 1 tahun 9 bulan ke 3 tahun, itu ada 6 level yang harus dikejar level bermainnya, dan itu setiap level triknya beda, cara individuasi juga sama, triknya beda, akan dibahas sampai dia bisa berbahasa secara sosialisasi. Akan ada obrolan-obrolan lainnya, akan ada, kayaknya kita juga akan bahas mitos-mitos atau video-video luar negeri ya, apakah ini tuh sesuai nggak nih, gambaran visi kontak mata 3 tuh gimana, regulasi emosi tuh gimana, itu juga seru ya, akan ada kita bahas di IG Live selanjutnya. So, nantikan, jangan lupa dinyalakan notifikasinya, karena kami hanya akan memberitahukannya di story. Apapun yang akan dilakukan Fiji di event-event selanjutnya, kami akan bersamai dan beritahu di story. Untuk itu, selamat malam semuanya. Bye-bye.